Terkait dengan aplikasi Eraport, jadi sebelum kita lebih jauh menyimak seperti apa sih isi dari Eraport, terutama nanti Bapak Ibu yang masih baru ya. Kalau yang sudah sebelumnya menggunakan mungkin sudah tidak asing lagi ya. Saya izin menyampaikan dulu terkait dengan apa sih aplikasi Eraport itu seperti apa dan bagaimana alur proses data yang ada di Eraport SMA itu sendiri. Terkait dengan aplikasi Eraport, jadi aplikasi Eraport ini seperti apa yang sudah juga disampaikan tadi oleh Pak Direktur sendiri, bahwa aplikasi Eraport ini itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian dan digunakan juga untuk menyusun capaian kompetensi peserta didik, terutama rapor, khususnya pada sekolah jenjang SMA yang melaksanakan baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Nah, Eraport ini tentunya dikembangkan mengacu pada kaedah-kaedah sistem penilaian atau assessment, sebagaimana sudah termuat di dalam panduan pembelajaran dan assessment, serta panduan pengembangan proyek P5 yang sudah Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang sudah simak bersama melalui webnya kurikulum. Nah, yang terpenting juga bahwa Eraport SMA ini dikembangkan terintegrasi dengan Dapodik ya, melalui web service yang telah disediakan oleh Dapodik itu sendiri. Dan dikembangkan juga, ini adalah pengembangnya terutama terkait dengan Eraport ini tentunya dikembangkan oleh tim Direktorat SMA, dan Eraport ini dapat dimanfaatkan dan di-download secara gratis ya, tanpa ada pungutan biaya Bapak Ibu ya, untuk seluruh sekolah SMA di seluruh Indonesia ya, baik yang melaksanakan kurikulum Merdeka maupun yang melaksanakan kurikulum 13 yang tentunya sudah sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen terbaru. Selanjutnya, untuk bisa mengimplementasikan aplikasi Eraport ini ada beberapa hal yang memang diperlukan, terutama ini adalah diperlukan sebuah komputer server ya untuk mendukungnya, yaitu adalah sebuah komputer minimal ya, minimal dengan spesifikasi prosesor yang setara dengan dual core. Sistem operasinya masih berbasis Windows ya. Windows terbaru ya, tentunya didukung dari Windows 8, 10, 11, bahkan Windows Server. Dan minimal ruang yang tersedia itu adalah drive-nya minimal 1 GB dengan RAM ya 4 GB lah. Nah, kalau lebih dari itu lebih baik. Nah, kemudian untuk menjalankan dan mempersiapkan aplikasi ini seperti yang saya sampaikan di layar, bahwa ini tentunya perlu sebuah komputer server, kemudian di dalam proses instalasinya nanti sesuai dengan panduan instalasi, matikan dulu antivirusnya termasuk firewallnya, dan pastikan bahwa di aplikasi komputer itu sudah terinstall web browser, khususnya web browser terbaru tanpa plugin. Nah, ini adalah arus data Eraport ya, bagaimana sih proses integrasinya antara Eraport dengan Dapodik. Nah, di Eraport itu menggunakan data-data yang bersumber dari data Dapodik. Ya, semua data-data satuan pendidikan yang dikelola melalui data Dapodik tidak perlu diinput lagi di Eraport, tinggal diambil. Nah, prosesnya ya, jadi ini saya gambarkan bahwa ini adalah servernya Dapodik yang memuat beberapa data-data pokok pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah data kurikulum, kemudian data sekolah, data guru, data siswa, rombel, kemudian data pembelajaran, data ekstrakurikuler. Nah, data-data ini diperlukan sebagai data dasar, data master untuk Eraport. Dan inilah yang ditarik ya, oleh Eraport untuk digunakan sebagai data dasar, sehingga nanti di Eraport tidak perlu lagi menginput data-data tersebut, cukup mengambil dari data Dapodik. Kecuali kalau memang dari data Dapodiknya yang tidak tersedia komponen-komponen tertentu, barulah diinput kembali di Eraport sebagai data pelengkap. Nah, selanjutnya data-data ini ya nanti dikelola oleh admin, dikelola oleh guru, dikelola oleh wali kelas yang
selanjutnya diinput nilainya berupa nilai rapor ya, sesuai dengan panduan yang sudah dikembangkan. Nah, nilai yang sudah diinput nantinya ya, sebagai nilai rapor ini dicetak untuk disebarkan atau dilaporkan ke orang tua siswa sebagai laporan hasil belajar ya, dalam rapor ini. Nah, kemudian selain dilaporkan ke orang tua sebagai laporan hasil belajar peserta didik, nilai yang sudah diinput di e-rapor ini nanti secara melalui sistem sinkronisasi itu bisa dikirim langsung nilainya ke Dapodik, sehingga nanti tidak perlu lagi input satu persatu lagi di Dapodik. Cukup dengan klik sinkronisasi atau kirimkan data, nanti otomatis nilai-nilai tersebut akan dikirimkan ke Dapodik. Nah, selanjutnya nanti Dapodik inilah yang mengirimkan nilainya ke pusat. Bersamaan dengan pengiriman data-data transaksional lainnya, semua data yang ada di Dapodik itu dikirim ke server pusat. Selanjutnya setelah data itu dikirim ke server pusat, nanti di server pusat inilah nanti data itu dimanfaatkan. Nah, salah satunya nanti dalam waktu dekat ini, yaitu data khususnya di jenjang SMA, ini sangat diperlukan datanya, nilainya dikirim segera untuk nanti dimanfaatkan oleh khususnya nanti kaitannya dengan SNBP. Ya. Nanti oleh karena itu nanti silahkan dikirim nilainya ke Dapodik dan Dapodik mengirimkan nilainya ke pusat sehingga di pusat data nilai itu lengkap dan nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di PDSS maupun untuk SNBP dan termasuk juga untuk kebutuhan Direktorat Teknik lainnya. Nanti ini adalah bagiannya urusannya nanti dari pusat. Nah, itu sekilas harus dari data bagaimana sih sistem integrasinya antara e-rapor dengan Dapodik. Nah, kemudian di dalam implementasinya Bapak Ibu di sekolah antara e-rapor dan Dapodik ini untuk saat ini e-rapor dan Dapodik boleh tidak satu komputer. Dalam artian nanti integrasinya ini bisa komputer yang berbeda. Nah, berbeda halnya kalau yang dulu-dulu itu harus satu komputer. Nah, untuk yang sekarang ini bisa komputer yang berbeda. Tetapi yang menjadi catatan proses integrasinya itu bisa dilakukan melalui jaringan LAN ya, lokal sehingga dalam satu kelas antara komputer e-rapor dengan komputer dari Dapodik. Nah, selanjutnya sistemnya ini adalah salah satu bentuk ya, contoh bagaimana mengimplementasikan di sekolah. Harapannya e-rapor itu disimpan di salah satu komputer server di sekolah, kemudian nanti diakses melalui jaringan LAN, ya bisa melalui jaringan kabel maupun WiFi ya, untuk diakses oleh guru, oleh wali kelas, termasuk juga siswa kalau diizinkan untuk diberikan akses ke siswa. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin bekerja online, ya tentunya ini harus di online kan ya. Nah, kemudian intinya di sini di dalam proses implementasi e-rapor itu sebenarnya tidak mesti harus ada internet. Internet itu hanya diperlukan oleh Dapodik ketika dia proses mengirimkan nilainya ke pusat. Sedangkan e-rapor itu sendiri bisa dilakukan secara lokal tanpa harus ada koneksi internet. Nah, kecuali kalau misalnya ingin mengimplementasikan e-rapor ini secara online bisa diakses dari rumah, tentunya ini harus punya istilahnya IP public ya, di online kan servernya untuk bisa diakses secara melalui internet. Nah, metode yang kedua yang bisa dilakukan kalau memang ingin full daring, salah satunya itu yang bisa dilakukan menggunakan memanfaatkan cloud server juga bisa Bapak Ibu. Misalnya sekarang dengan teknologi yang ada, sewa cloud server, install e-rapornya di cloud. Nah, kalau sudah diinstal di cloud, tentunya dari mana saja aksesnya bisa dilakukan, ya, baik melalui di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya dengan akses IP-nya yang ada di cloud server itu sendiri. Nah, itu beberapa metode yang bisa dilakukan terkait dengan implementasi e-rapor ini. Berikutnya Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sedikit tentang perjalanan ya, bagaimana sih perkembangan e-rapor dari awal hingga saat ini Bapak Ibu. E-rapor ini
itu sudah mulai dirancang mungkin semulai tahun 2013 dan baru bisa tahap implementasi diuji coba di tahun 2015, 2016, yang mana ini adalah perjalanannya ya di sini cukup luar biasa perjuangan teman-teman di tim pengembang, terutama ini Pak Suyudi ya dan kawan-kawan bagaimana mengembangkan Rapor pada saat itu masih menggunakan SAMPP, MySQL dan belum terintegrasi dengan Dapodik. Ya, dibuat dalam versi satunya yang pertama kali ya, dari mana proses input nilainya dan sebagainya di sini ya, awal mulanya Rapor itu muncul. Nah kemudian setelah Dapodik memang digunakan ya, setelah ini ketika tahun ini Dapodik sudah mulai digunakan secara masif di sekolah-sekolah jenjang Dikdasmen waktu itu ya. Kita ingin mendorong bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan aplikasi Dapodik khususnya itu tidak perlu lagi menginput ulang data-data yang ada, termasuk juga untuk di Rapor. Ngapain ngulang lagi sementara di Dapodik sudah ada. Nah, dengan semangat itu maka dicobalah dimulai awal tahun 2017 ini saya bergabung untuk bersama dengan Pak Suyudi untuk merancang sistem ini yang benar-benar bisa terintegrasi dengan Dapodik. Ya, pada saat itu memang perjalanan awal luar biasa Bapak Ibu yang memang mengikuti dari awal bagaimana perkembangan Rapor yang pertama kali di tahun 2017 ini yang terintegrasi dengan Dapodik dengan 3 versinya 2017, 2017-1 dan 2017-2. Nah kalau ini memang sudah terintegrasi penuh menggunakan database-nya Postgre mengikuti struktur yang ada di Dapodik. Nah kemudian berkembang juga di tahun 2018 dengan memfasilitasinya SKS waktu itu ya, dan ingin difasilitasi juga di Rapor, maka dirombak kembali Rapor ya, dikembangkan lebih lanjut mulai versinya 2018 ya Bapak Ibu yang mengikuti tentunya ini luar biasa bagaimana data-data yang ada di versi sebelumnya itu bisa masuk ya ke melalui metode-metode penarikan dan inilah yang paling panjang di 2018 sampai 2020 tahun itu dengan versinya 2018 ada 2018 A, B, C sampai F ya. Dan ini sebenarnya tahap akhir Bapak Ibu Dapodik tidak mengizinkan lagi adanya user yang langsung nembak ke database ya karena proses integrasinya di awal itu adalah langsung punya akses ke database sehingga pada saat itu mulai dirapikan kembali proses integrasinya dengan menggunakan API. Nah sehingga mulai saat ini 2018.f ini tidak bisa digunakan lagi Rapor tersebut karena model integrasinya sudah berbeda. Maka di sana pada saat tersebut untuk bisa memfasilitasi di tahun awal 2022 ya di masa pandemi juga ini 2021 kita fasilitasi dengan adanya 2018.f1 agar bisa ngambil datanya Dapodik melalui web service. Namun struktur dan lain sebagainya prosesnya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah kemudian adanya kebijakan kurikulum merdeka ya, setelah masa pandemi dengan kurikulum prototipenya di awal sampai diluncurkan menjadi kurikulum yang dilakukan secara nasional yaitu kurikulum merdeka. Sementara belum ada Rapornya. Ya. Nah mulai pada saat itulah ini tim pengembang bersama dengan Direktorat SMA bersama juga dengan bahasan dengan DSK dengan bidang-bidang terkait ya, menyepakati untuk merancang Rapor untuk kurikulum merdeka. Nah perjuangannya cukup panjang sehingga nampak lama sekali tidak ada update Rapor saat itu. Nah setelah melalui berbagai bahasan Bapak Ibu akhirnya keluarlah Rapor yang pertama untuk kurikulum merdeka dalam versinya 22.1 yang mana di sana mulai versi tersebut ya kewenangan sistem penilaian untuk guru-guru itu sepenuhnya diserahkan kepada guru. Ya, sehingga nanti di Rapor cukup mendata hanya nilai akhirnya saja. Sehingga dari Rapor versi KM 22.1 ini itu cukup sampai sekarang itu cukup hanya input satu nilai saja yaitu nilai akhir rapor. Sehingga sistemnya juga dipermudah sehingga Bapak Ibu guru tidak
dibebani lagi dengan rumitnya alur proses menghitung nilai per KD, per TP, dan seterusnya, tapi cukup nilai akhir. Mengenai proses penilaiannya, asesmennya, nanti Bapak Ibu ada di lembar kerja Bapak Ibu masing-masing, kemerdekaan dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian adanya revisi Bapak Ibu, di sini ada revisi panduan pembelajaran dan asesmen di tahun 2013, ya, untuk kurikulum 2013 maksudnya. Ini juga memberikan dampak bahwa e-raport yang versi sebelumnya dengan kurikulum 13 sebelumnya nampaknya sudah tidak sesuai lagi karena hanya satu nilai, tidak ada KKM dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya yang mengikuti perkembangan kurikulum memahamilah terkait dengan hal itu. Nah, sehingga kita juga di direktorat dan tim pengembang itu menyadari bahwa ada kebutuhan untuk hal tersebut, sehingga membuat dalam waktu kurang lebih sekitar sebulan 2 bulan dari diluncurkannya raport kurikulum Merdeka, diluncurkan kembali itu khusus untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 versi revisi dengan K13.1. Ya, seiring dengan perkembangan juga Bapak Ibu kita menyadari sekolah ketika itu nampaknya ada sedikit kesulitan mengimplementasikan dua raport KM kemudian K13, dua aplikasi yang berbeda, tetapi sekolah itu biasanya gurunya ada yang ngajar K13 juga ngajar di kurikulum Merdeka, sehingga kurang efektif nampaknya. Walaupun itu bisa ya, dia harus login di dua aplikasi yang berbeda ketika dia mau mengelola nilai raport. Sehingga atas dasar itu juga kita tetap di tim di balik layar ini dengan tim pengembang terus menyerap aspirasi yang ada di lapangan, sehingga diluncurkanlah pada saat itu aplikasi versi 23.1 yang mana menggabungkan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 dalam satu sistem aplikasi. Dan di sini juga dijembatani bagaimana nilai-nilai yang sudah ada di versi-versi sebelumnya, terutama di versi ini ya, itu bisa ketarik ke versi 23.1. Dan mulai perkembangan di versi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, teknologi yang digunakan juga sudah dikembangkan yang mengikuti perkembangan teknologi yang terbaru. Bahkan kita juga sudah menggunakan framework dalam pengembangan aplikasinya. Nah, sehingga Pure di sini mulai tahun 2022 aplikasinya benar-benar baru. Nah, selanjutnya, nah ini dengan hadirnya Dapodik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ya itu berdampak besar juga pada e-raport, yang mana karena di Dapodik ada perubahan referensi dari sisi guru, tentunya versi e-raport 23.1 tidak bisa narik data guru, ini yang menjadi ramai di lapangan. Ya, banyak di grup dipertanyakan, ya, sehingga kami juga tetap secara walaupun sedikit berbicaranya di grup, tetapi kami tetap melalui wali-wali wilayah kita tetap mengupayakan untuk itu bisa terfasilitasi. Dan melalui beberapa tahapan pengembangan dan uji coba dengan tim e-raport, tim teknis, tim wali data ya, yang difasilitasi oleh Direktorat SMA. Terima kasih sekali lagi pada tim Direktorat SMA yang sudah memfasilitasi hal ini. Dan terakhir kita melaksanakan kegiatan ini juga di Bali ya, untuk memfinalisasi dan meluncurkan aplikasi ini di sini. Ya, sehingga hadirlah pada hari ini kita luncurkan secara bersama-sama yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Direktur, versi 23.2 untuk mengakomodir beberapa kebutuhan di lapangan, terutama bagaimana agar data guru bisa ketarik. Kemudian satu lagi juga ada beberapa perbaikan di sini di versi 23.2 untuk bisa mengakomodir terutama nanti kaitannya dengan pengiriman nilai ke Dapodik. Nah, kalau ini gambaran singkat perubahan-perubahan dari versi 2017 ya, hingga versi 23.1.2 ya Bapak Ibu, sekilas saja saya ingin menampilkan bagaimana perkembangan dari e-raport itu sendiri. Nah, lanjut Bapak Ibu ya, seperti biasa saya juga ini sudah menjadi bahasan yang selalu kami sampaikan ketika mensosialisasikan tentang e-raport. Bapak Ibu, untuk keberhasilan dari e-raport ini tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu di sekolah perlulah sebuah tim.
tim, yang mana tim ini terdiri dari satu adalah operator yang mengelola data Dapodik. Kemudian yang kedua ada tim administrator ya, yang bertugas sebagai administrator. Ya, yang pada umumnya ini banyak yang administrator merangkap sebagai operator. Itu juga tidak masalah ya. Berbeda juga tidak masalah. Tetapi kalau misalnya ini berbeda antara operator dan administrator, harapannya ini perlu komunikasi intens karena ini data yang saling mensupport ya. Jangan sampai nanti operator sendiri datanya dipegang sendiri, tidak ada komunikasi dengan admin, maka data Dapodik tidak bisa ketarik. Nah, selain ini nanti administrator sesuai dengan tugasnya ya, mulai dari menyiapkan data, mengambil dari data Dapodik, menyiapkan referensi, menyiapkan data user, menyiapkan data terkait dengan referensi P5 yang akan menjadi landasan dasar untuk yang diinput, temanya apa, dimensi, elemen, subelemen yang dikembangkan. Ya. Ini diinput dulu di bagian admin. Nah, selanjutnya setelah semua data itu diinput, nanti tentunya di bagian berikutnya itu adalah yang guru. Nah, guru yang menginput nilai. Jadi nanti antara administrator dan guru itu berbeda ya. Jadi tidak semuanya dikerjakan oleh admin. Jadi gurulah yang input nilai karena akses untuk nilai itu ada di guru, bukan di admin. Admin hanya menyiapkan referensi. Nah, kemudian wali kelas nanti mengelola data untuk satu kelas, baik data rekap kehadiran, termasuk juga ekstra. Nah, selanjutnya nanti akses akhirnya nanti bisa dicetak nilai raport tersebut oleh wali kelas maupun oleh administrator. Nah, bahkan nanti kalau misalnya dikembangkan sistemnya lagi, data ini nanti bisa diakses langsung oleh siswa untuk bisa memantau bagaimana perkembangan nilai dari semester 1 sampai semester terakhir. Ya, termasuk juga ini sudah difasilitasi untuk bisa diedit datanya oleh siswa sendiri dan lain sebagainya. Dan tentunya sebagai sebuah sistem aplikasi ada fitur-fitur tambahan ya, nanti untuk memudahkan dalam manajemen di Eraport itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya, tugas dari administrator pertama tentunya menyiapkan menginstal Eraportnya, mendaftarkan web service komunikasi dengan operator Dapodik, kemudian mengambil data Dapodik, kemudian menyesuaikan data user, share referensi, ya, ini dilakukan dulu oleh admin. Ya, kemudian kaitannya dengan P5, menyesuaikan referensi P5, menyiapkan tema project, kemudian project P5 yang dikembangkan, sampai menyusun kelompok-kelompok project. Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh admin, barulah nanti guru bisa melakukan input nilai. Proses input nilainya Bapak Ibu itu dimulai ya, ini sangat-sangat sederhana sekarang prosesnya. Guru cukup input tujuan pembelajaran yang nanti bisa diterapkan pada semua kelasnya untuk mata pelajaran yang sama. Kemudian input nilai raport dan menyusun deskripsi ketercapaian. Ya, ini nilai akhir jadi ini raportnya dan deskripsinya. Di dalam penyusunan deskripsinya ini juga dibantu berdasarkan checklist tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum. Ya, sebentar nanti saya akan coba demokan seperti apa aplikasi Eraportnya itu sendiri. Kemudian input capaian proyek P5 khusus untuk yang guru yang bertugas sebagai koordinator proyek. Kemudian input nilai ekskul khusus untuk guru yang bertugas untuk sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya setelah ini diproses oleh guru, selanjutnya nanti wali kelas nanti bisa cek data siswanya, kemudian input rekap kehadiran selama 1 semester, menginput dan mengecek data ekstrakurikuler, catatan wali kelas, dan nanti kalau nanti sudah 1 tahun input kenaikan kelas. Nah, terakhir nanti cetak leger dan rapor, baik rapor intra maupun rapor project. Nah, di sisi lain nanti untuk admin itu selain bisa cetak juga nanti backup data. Ini dipastikan nanti admin lebih seringlah untuk lakukan backup data sehingga nanti ketika terjadi sesuatu dan lain hal itu kita punya cadangan data. Selanjutnya nanti dan jangan lupa juga untuk selalu mengirim datanya ke Dapodik. Ya, karena ini pesan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan di aplikasi yang sekarang inilah yang menjadi fokus perbaikan juga. Harapannya pengguna-pengguna Eraport itu bisa langsung mengirimkan nilainya
ke Dapodik dengan klik kirim nilai. Dan bahkan di sini perubahan juga seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan, bahwa ada indikator untuk melihat bagaimana sih progres pengiriman data nilainya itu ke Dapodik. Nah, ini daftar perbaikan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan aplikasi versi 23.2. Itu adalah pengambilan data gurunya diperbaiki, yang kemarin di 23.1 belum bisa ngambil data guru karena adanya perubahan referensi di Dapodik. Beberapa tampilan aplikasi diperbaiki, kemudian filter, ada beberapa filter juga diperbaiki, yang kemarin masih ada nampak ganda ya, itu sudah diperbaiki. Kemudian perbaikan metode pengiriman, ini sekarang pengiriman datanya yang dikirim datanya ke Dapodik cukup nilai saja. Ya, nilai karena deskripsi yang begitu panjang, karena dibatasi oleh Dapodik hanya 300 karakter, nanti biar tidak menjadi data sampah di Dapodik dan punya kebermaknaan, maka cukup nilai saja yang dikirim, dan nilai inilah yang nanti diambil digunakan untuk kebutuhan SNBP. Kemudian menambah fitur nilai gabungan, nanti ini ada khususnya untuk yang kelas 10 itu ada nilai gabungan, itu nanti juga dikirim ke Dapodik, walaupun pembelajarannya itu di Dapodik terpisah, sementara di Rapor itu adalah tidak sendiri. Kemudian menambahkan indikator progres pengiriman, ini untuk mengetahui apakah pengiriman data itu sampai sejauh mana, karena proses pengiriman nilai ini memakan waktu cukup lama, sekitar 15-30 menit. Nah, kalau ini tidak ada indikatornya, tentunya tidak diketahui apakah itu datanya dalam progres pengiriman atau tidak. Sehingga banyak yang kemarin gagal dalam proses pengiriman nilai karena ketidaktahuan dari indikator itu. Ya, Bapak Ibu ya, karena Raport ini tadi sudah diluncurkan juga. Nanti Bapak Ibu bagaimana sih cara mendapatkannya? Ya, sejak versi 23.1 kita sudah membuat yaitu dalam bentuk microsite SID. Tentu silakan Bapak Ibu selalu kunjungi microsite SID-nya ini, karena inilah nanti segala perkembangan nanti otomatis akan kita update di SID-nya, sehingga tidak perlu lagi nanti Bapak Ibu harus mencari dari berbagai sumber ya. Nah, kita update di sini, termasuk juga sekarang di SID Raport P23 ini Bapak Ibu nanti sudah dapatkan, termasuk juga yang versi terbaru ya. Versi terbaru itu ada di sini, sudah ada link untuk download. Silakan Bapak Ibu di SID bisa dicek di deskripsi grup masing-masing. Bahkan di sini juga sudah ada grupnya, nanti silakan join sesuai dengan wilayah provinsinya masing-masing, yang nanti akan dibantu difasilitasi oleh wali Raport masing-masing wilayah, nanti untuk membantu Bapak Ibu ketika mengalami kesulitan. Segala perkembangan juga yang sering ditanyakan juga sudah ada di update di sini. Silakan Bapak Ibu nanti kunjungilah lebih sering ini. Termasuk juga nanti di webnya Direktorat SMA itu silakan Bapak Ibu bisa juga akses melalui web tersebut, dan nanti tentunya ada di bagian layanan, yaitu bagian layanan dari Pogja Inovasi dan Transformasi. Di sana ada Raport, silakan nanti yang akan mengarahkan ke Bapak Ibu yang ke SID-nya. Nah, itu gambaran tentang Raport, nanti silakan Bapak Ibu bisa download mulai sekarang dan diimplementasikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah update-nya? Nah, untuk yang saat ini Bapak Ibu kita hanya meluncurkan versi updater, sehingga bagi Bapak Ibu ya, khususnya bagi pengguna Raport versi 23.1, jadi ini dibatasi versi 23.1. Kalau yang belum versi 23.1 silakan bisa diupdate dulu atau bisa install versi 23.1. Nah, bagi pengguna 23.1 silakan langsung download di updaternya, kemudian di install. Tentunya dalam proses instalasi seperti biasa standar, matikan antivirusnya, kemudian install. Tentunya di sini sebelum proses install pastikan tutup dulu aplikasinya biar nanti tidak bentrok. Proses instalasinya biar bisa berjalan. Dan kalau sudah selesai silakan diakses, maka aplikasi ini akan sudah otomatis diupdate ke versi terbaru. Nah, sedangkan bagi pengguna yang baru bagaimana? Bagi pengguna baru silakan download dulu installer versi 23.1.
Setelah berhasil diinstal, barulah nanti diinstal lagi updater versi 23.2. Jadi tetap mulainya dari 23.1. Oke. Baik Bapak Ibu ya. Saya ingin menampilkan dulu ya. Ini adalah gambaran terkait dengan Eraport ya. Bagaimana sih proses update-nya, instalasi update-nya. Ini Bapak Ibu, kita coba lihat dulu kalau di versi 23.1 ini tampilan raport 23.1. Saya kebetulan buatkan videonya. Raport 23.1 yang mana pada versi 23.1 Bapak Ibu, saya coba tampilkan dengan bagaimana sih apa yang terjadi ya. Ini yang banyak, terutama yang sudah mencoba ini banyak mengalami kendala di sini. Oke, nah kita coba, saya coba tampilkan. Nah, ketika Bapak Ibu mencoba untuk ngambil data nilai Bapak Ibu ya, bukan data nilai, data guru maksudnya, data guru dan data-data yang lainnya, ternyata di versi 23.1 data gurunya tidak masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Saya coba cepat dulu ya. Nah, ini ketika kita ngambil, pesannya sukses. Pesannya sukses, tetapi ternyata data tersebut tidak masuk. Kalau data ya. Nah, ini ketika proses ini ya, ternyata data gurunya tidak masuk, 0, padahal ini berhasil. Ini terjadi karena ada perubahan referensi. Nah, itulah yang menjadi poin mendasar sehingga rapor ini segera harus dilakukan update. Nah, kemudian seperti apa sih langkah update-nya Bapak Ibu? Nanti saya majukan dulu. Nah, ini versi 23.1, silakan ditutup dulu prosesnya, silakan ditutup, dan Bapak Ibu silakan logout dulu, kemudian tutup aplikasinya dan download aplikasinya ya. Dan pastikan sudah mendownload melalui microsite yang disiapkan. Nah, sekarang misalnya kalau sudah di-download, bagaimana proses instalasinya? Tinggal langsung diinstal saja. Ya, ini kalau hasilnya seperti ini, klik kanan langsung run as administrator. Ya, jadi sekali lagi jangan di uninstall yang versi sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi langsung update karena ini hanya yang disediakan adalah updater. Ya, ikuti saja ya, tidak terlalu lama Bapak Ibu, maka Eraport itu sudah diupdate. Ya, ini prosesnya. Nah, ketika selesai, pastikan bahwa di tampilan Bapak Ibu sudah berubah. Ini tampilan awalnya sedikit berbeda ya, sudah ditampilkan ada versinya. Nah, terkait dengan akun ya, akunnya di sini user passwordnya masih sama karena tidak ada perubahan di sisi database Bapak Ibu. Jadi apa yang user password yang sebelumnya itu masih bisa digunakan. Yang berbeda hanya dari sisi tampilan dan filter secara internal. Oke, nah itu. Nah, kita coba tes lagi, ambil datanya. Nah, proses pengambilan data tetap mulai dari awal sampai terakhir Bapak Ibu. Nah, ini data gurunya sudah masuk semuanya ya, jadi berhasil. Seluruh data guru sudah berhasil. Nah, ini artinya proses update-nya berhasil. Oke, nah itu Bapak Ibu sekilas tentang proses update-nya. Nanti kita pastikan bahwa ada sedikit perbedaan tampilan awal terkait dengan versi 23.1 dan 23.2. Nah, di sini juga
bagian footernya juga sudah tampil bahwa itu adalah versi 23.2. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Tampilan aplikasinya seperti apa sih memulainya? Ini terutama bagi Bapak Ibu yang masih mungkin ya, yang baru, yang belum pernah menggunakan. Saya akan coba demokan mulai dari admin sampai nanti berhasil sampai cetak raport ya. Baik, Bapak Ibu izin. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasinya. Ya. Silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan user password ya standar ya. Dan di sini Bapak Ibu bagi yang pemula ya, mohon sekali lagi ya ditingkatkan kembali literasinya. Ini manual panduan sudah disiapkan. Pertama untuk admin, panduan untuk guru dan wali kelas, serta ada manual penanganan masalah. Mohon ini disimak ya. Sehingga Bapak Ibu tidak tersesat di dalam proses menjalankan aplikasi ini. Ya, silakan diikuti panduannya. Panduan sudah disiapkan di sisi aplikasi juga melalui ini, dan juga di microsite-nya sudah ada panduannya juga. Mohon disimak dulu sebelum diimplementasikan. Kemudian saya coba dulu. Ini saya login dengan user password admin. Oke. Dan saya informasikan pada Bapak Ibu, dan kebetulan ini live di YouTube juga ya, bahwa data yang ya, ini disclaimer ya Bapak Ibu ya, bahwa data yang ditampilkan di presentasi ini seluruhnya itu adalah data dummy ya, tidak real data sekolah, sehingga tidak akan membahayakan ya, bisa dipublish ya, sehingga saya ini hanya tujuannya untuk pendidikan, untuk mendemokan saja. Jadi data sekolahnya juga dummy ya. Nah, di sini dengan sekolah Merdeka, termasuk juga data Dapodeknya masih ini tampilannya persis sama, tetapi data yang ada itu, yang ditampilkan itu bukanlah data-data yang benar-benar real ya. Sehingga ini tentunya juga tidak akan bermasalah nanti kaitannya. Biasanya kalau terkait dengan tampilan seperti ini seringkali dihapus ya di YouTube-nya karena dianggap itu adalah penyalahgunaan. Tapi sekali lagi ini adalah data dummy yang tidak real. Baik, ini adalah tampilannya Bapak Ibu ya, tampilan aplikasinya. Kemudian ini adalah bagian dashboard. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu awal di dashboard, Bapak Ibu juga sering kali ditampilkan ini adalah pendataan. Mohon Bapak Ibu nanti seluruh sekolah pengguna e-rapor itu mendaftarkanlah, sehingga kita mengetahui berapa sih sekolah yang sudah memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh direktorat itu sendiri ya. Karena kami juga sering sekali ditanyakan berapa pengguna e-rapor. Dan ketika tampil ini Bapak Ibu silakan diisi datanya, dan kalau sudah mengisi datanya nanti silakan ditutup saja. Pilih saya sudah mengisi form ya. Nah, itu kemudian untuk mengetahui Bapak Ibu apakah Bapak Ibu sudah mengisi atau belum ya, ini seringkali ada data yang ganda-ganda mengisi, sudah mendaftarkan kemudian diisi lagi. Nah, nanti di microsite juga nanti di dalam waktu dekat ini tim kami juga akan menyajikan ya data sekolah yang sudah melakukan registrasi melalui webnya Direktorat SMA. Dan nanti juga akan disematkan di microsite sehingga Bapak Ibu mengetahui apakah Bapak Ibu sudah mendaftarkan atau belum. Nah, bagi yang belum silakan diisi, bagi yang sudah nanti silakan diisi melalui form tersebut. Nah, itu saya ingatkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk web service Bapak Ibu, ini sering juga sekaligus saya menjawab beberapa pertanyaan di lapangan. Kok sekarang tidak bisa terkonek ya, padahal sebelumnya bisa. Ingat Bapak Ibu, ketika ada pergantian komputer, apalagi pergantian instalasi Dapodek, ini pastikan dicek dulu ya. Didaftarkan web service-nya, karena bisa saja web service-nya ini sudah ketika diinstal baru misalnya atau di komputer lain bisa saja tidak sama, apalagi nanti IP dari komputer server e-rapor dan servernya Dapodek itu berubah, tentunya ini harus disesuaikan. Sehingga selalu harus dicek dulu, dipastikan bahwa web service yang dibangun di sini di aplikasi e-rapor sama persis dengan yang ada di Dapodek. Kemudian pastikan tes koneksi, nah barulah ngambil data. Nah, ketika proses ambil data seperti yang tadi sudah saya demokan ya.
biar tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Ini sudah berhasil semuanya datanya diambil. Saya lewati saja. Kemudian data user, ya. Silakan data user ini Bapak Ibu tambahkan. Ya. Kalau ada guru baru, ya, ditambahkan lagi bisa manual satu persatu atau di generate otomatis. Nah bedanya di sini kalau usernya sudah ada tidak bisa di generate lagi. Dan Bapak Ibu nanti kalau ada guru yang lupa password, mohon bisa di reset di sini. Ya. Jadi admin bisa melakukan reset. Ya. Nah selanjutnya nanti yang dilakukan oleh admin pertama kali sebelum guru-guru mengimplementasikan, cek dulu datanya, data sekolahnya yang diambil. Ya. Sekali lagi ini adalah data dummy Bapak Ibu. Ya. Kemudian data guru, ya. Data siswa. Ya. Ini silakan dilengkapi dulu data kelas, data pembelajaran, dicek dulu apakah sudah sesuai dengan Dapodik. Nah untuk data mata pelajaran silakan diedit nama mata pelajarannya sehingga nanti ketika membuat legger headernya tampil. Kalau ada kasus header tidak tampil berarti ini nama mata pelajaran terutama nama singkatnya ini belum diedit. Kemudian data pembelajaran dicek lagi siapa ngajar di mana ya. Kemudian data ekstrakurikuler ini memastikan kalau ini belum tampil artinya di Dapodik itu belum lengkap. Terutama rombel ekstrakurikuler, kemudian pemetaannya di bagian sekolah ekstra. Nah selanjutnya setelah mengecek data referensi yang bersumber dari data Dapodik, selanjutnya nanti silakan lengkapi juga kelompok referensi lokal yang terdiri dari kelompok mapel ya. Nah kelompok mapel ini kita siapkan ada 7 Bapak Ibu ya, nanti silakan bisa dimanfaatkan. Ya kalau yang kelas 10 sih tidak masalah karena itu umum. Nanti ini bisa dimanfaatkan kalau dia menggunakan K13 juga kurikulum merdeka. Khususnya untuk kelas 11 itu ada kelompok umum, kelompok pilihan untuk mata pelajaran kelas 11 dan 12. Sedangkan untuk kurikulum merdeka, kurikulum 13-nya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Silakan dulu diaktifkan di sini. Nah, nanti inilah yang digunakan untuk mengelompokkan ya, sehingga tampilannya di rapor sesuai gitu. Kemudian mata pelajaran ya, kalau ada mata pelajaran yang tidak ada seperti mata pelajaran tidak ada di pembelajaran, contohnya seperti IPA dan IPS belum ada di pembelajaran, nanti silakan tambahkan data mapel lokal. Kemudian data mengajar bisa dicek juga ya. Dan bahkan di sini bisa menambahkan data pembelajaran yang khususnya pembelajaran yang berlaku di sekolah khusus ya, tambahan yang berlaku di sekolah itu sendiri. Dan ini ada gabung mapel untuk nah ini khususnya untuk kelas 10 SMA Bapak Ibu, mata pelajaran seperti yang saya sampaikan tadi di Dapodik strukturnya di pembelajaran adalah fisika, kimia, biologi untuk IPA, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi untuk IPS. Nah karena pembelajarannya seperti itu maka di e-raport akan tampil penginputan nilainya sesuai dengan pembelajaran tersebut. Tetapi realitanya Bapak Ibu sesuai dengan struktur kurikulum itu hanya ada IPA dan IPS. Sehingga karena nginput nilai akhir maka salah satu dari guru tersebut misalnya biologi, kimia atau fisika menginput nilai untuk IPA. Sedangkan geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi salah satunya nanti menginput nilai IPS. Nilainya itu sudah digabungkan dulu. Sekali lagi kembali lagi mengenai bagaimana proses penilaiannya itu semuanya diserahkan kepada guru masing-masing. Di sini hanya menginput hasil akhirnya. Kemudian mapping raport ini nanti Bapak Ibu lakukan dulu admin ya, pastikan di mapping dengan benar urutannya, urutan yang mana nomor 1, 2 dan 3 terkait dengan raport dia masuk kelompok mana, sehingga tampilan di raport cetaknya nanti akan menjadi bagus ya. Kemudian kalau ingin mengubah logo sekolah, logo Pemda yang tampil di sampul rapor, silahkan. Termasuk juga ini sangat memungkinkan rapor yang dicetak itu sudah memuat tanda tangan juga memungkinkan ya. Jadi dengan menambahkan di sini tanda tangan dan stempel kalau misalnya rapornya tersebut sudah langsung tertangani secara digital, termasuk juga tanda tangan wali. Itu bisa dilakukan. Di panduan sudah sangat detail sudah disampaikan Bapak Ibu. Saya akan mereview saja. Tanggal raport di sini nanti tanggal berapa raport dibagikan silakan dilengkapi. Itu tugas admin di awal sebelum Bapak Ibu mengerjakan penilaian. Jadi sebelum menjemput nilai.
Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka guru-gurunya sudah bisa input nilai. Selanjutnya, khusus untuk pelaksanaan proyek P5, nanti disusun dulu referensinya. Silakan target capaian proyek P5-nya per dimensi, per fase, ya sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Silakan nanti dicek. Selanjutnya, data proyek apa saja yang Bapak Ibu kembangkan di sekolah di setiap fase, ini silakan ini sebagai referensi yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan, ya. Bahkan ke depan juga bisa digunakan lagi untuk siswa pada tahun ajaran berikutnya gitu. Ini sebagai data referensi daftar proyek. Nah, nama proyeknya apa, deskripsi proyeknya apa, kemudian capaian proyek ini apa, dimensi, elemen, subelemen dari setiap proyek. Ya, itu. Selanjutnya kelompok proyek. Nah, silakan buatkan kelompoknya. Ya, ini dalam satu kelompok di koordinatornya siapa, dan koordinator inilah yang nanti akan bertugas untuk menginput nilai P5 tersebut. Nah, ini tugas minimal yang harus dilakukan oleh admin sebelum nanti Bapak Ibu guru bekerja. Kalau ini sudah dilakukan, barulah guru bisa menginput nilai. Tapi kalau ini belum dilakukan, jadi jangan harap gurunya bisa menginput nilai dengan sukses. Nah, jadi itu di bagian admin hal minimal. Nah, sementara yang lainnya adalah fitur-fitur. Ya, jadi kalau guru sedang input nilai, admin bisa ngecek apakah nilainya statusnya seperti apa, berapa nilai yang terinput, kemudian bagaimana capaiannya, bahkan bisa cetak rapornya, kemudian kirim nilai dan backup data. Itu bagian admin Bapak Ibu, ya. Saya kira itu gambaran umumnya terkait dengan admin. Berikutnya saya akan tampilkan di bagian guru, wali kelas, termasuk juga pembina ekskul. Oke, saya coba Bapak Ibu saya tampilkan dari sisi akses guru, ya. Nah, ini tampilan untuk guru Bapak Ibu. Nah, kalau guru aksesnya akan tampil seperti ini, ya. Nanti Bapak Ibu di bagian dashboard, Bapak Ibu sekali lagi kita di tim juga ingin berharap bahwa Bapak Ibu di dalam memberikan sistem penilaian tentunya ada dasar. Oleh karena itu baik panduan untuk guru dalam proses menginput data ke sini itu sudah ada, termasuk juga di sini kami tampilkan panduan pembelajaran dan asesmennya, ya. Nanti bisa Bapak Ibu juga buka di sini. Ini adalah linknya, sehingga ini senjata buat Bapak Ibu, ya. Ini yang edisi revisi. Ya, ini senjatanya Bapak Ibu guru, mestinya Bapak Ibu gurulah yang lebih paham. Ya. Jadi ini melalui e-raport di sini juga ada linknya agar Bapak Ibu bisa simak, termasuk juga panduan proyek P5-nya. Nah, kemudian terkait dengan pengisian rapor Bapak Ibu yang dilakukan oleh guru, pertama itu adalah input tujuan pembelajaran. Jadi ini menunya juga sudah turut Bapak Ibu, ya. Tujuan pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu silakan tambahkan tujuan pembelajaran jika belum, ya. Nah, jika belum misalnya tambah tujuan pembelajaran, mata pelajarannya apa, berapa jumlah tujuan pembelajaran yang ingin diinput. Nah, ini kemarin ada pertanyaan, kalau saya misalnya jumlah tujuannya yang mau diinput lebih dari 20, bagaimana caranya? Ya, input dulu 20 maksimal, ya, nanti tambahkan lagi, ya. Karena biar tidak terlalu banyak proses yang input, nanti sudah input tidak tersimpan, nanti kasihan juga. Oleh karena itu nanti mungkin 5 dan seterusnya lah. Nah, kalau sudah maka akan tampilnya seperti ini. Dan perlu saya sampaikan juga, ini adalah agar nanti deskripsi yang dihasilkan bahasanya juga tidak terlalu kaku Bapak Ibu. Nah, ini ada persyaratannya. Tujuan pembelajaran itu ditulis diawali dengan huruf kecil. Ya, jangan menggunakan huruf kapital di awal gitu. Ya. Kemudian harapannya memang maksimal 100 karakter karena nanti ketika digabungkan tidak lebih dari 300, itu sih harapannya. Ya. Nah, ini diawali dengan huruf kecil seperti ini Bapak Ibu, ya, contohnya. Nah, ini ada, dan ini penginputan ini cukup dilakukan oleh satu orang guru di mapel tersebut. Maksudnya begini. Contoh ini adalah mata pelajaran seni tari. Kalau misalnya di dalam satu tingkat, misalnya di kelas 10, ya, itu ada 3 orang guru, 10.1 dan sampai 10.2 diajar oleh guru A, 10.3 dan sampai 10.4 diajar oleh guru B, dan seterusnya.
maka cukup satu orang guru aja yang input. Karena ini nanti bisa digunakan oleh guru yang lainnya dalam tingkat yang sama. Nah, nanti yang membedakan itu adalah tingkatnya di sini ya, kelas 10, 11, 12 semester berapa. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tujuan pembelajaran diinput oleh guru, langkah berikutnya adalah input nilai ya. Input nilai bisa dilakukan langsung, input nilai raport, pilih kelasnya. Ya, saya contohkan misalnya kelas ini, mata pelajarannya, kemudian semester. Nah, lanjut. Nah, tinggal Bapak Ibu masing-masing siswa diisikan ini nilainya berapa. Ini cukup nilai akhirnya misalkan 80. Kemudian yang terpenting juga di sini siswa tersebut, nah ini di sini tujuan pembelajarannya untuk menyusun deskripsinya. Kembali lagi, tujuan pembelajaran yang mana yang sudah dicapai secara optimal dan yang mana yang belum dicapai ya, atau yang perlu ditingkatkan. Ini Bapak Ibu sesuai dengan hasil penilaian atau assessment yang Bapak Ibu lakukan, silakan di checklist. Di checklist yang sudah dicapai secara optimum dan yang belum atau yang perlu masih ditingkatkan. Nah, nanti tinggal checklist itu saja. Nah, karena kembali lagi saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Kepala BSK kemarin ya. Nilai makna dari nilai ini misalnya nilainya 90. Makanya bahwa capaian hasil belajar siswa terhadap kompetensi yang dipelajari dalam satu semester tersebut itu adalah 90%. Artinya masih ada 10% lagi yang mestinya masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Nah, bagian mana itu yang mana sudah dicapai optimal dan bagian yang mana yang masih perlu ditingkatkan, inilah mestinya harus diberikan deskripsinya sehingga raport kita ada nilai, ada deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan. Nah, kalau sudah, ya, nanti silakan diisi semua. Kalau sudah, tinggal simpan nilai. Nah, maka nanti by system, ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, coba dicek di bagian lihat dan edit deskripsi, maka di sini akan ditampilkan nilainya, deskripsinya langsung dibuatkan, ya, by system, ya, berdasarkan hasil checklist tadi. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau Bapak Ibu misalnya di sini ingin ngedit ini, kalau deskripsinya merasa tidak sesuai, bisa Bapak Ibu edit di sini lagi. Edit di sini disimpan, maka nanti inilah yang tampil di raport. Nah, itu Bapak Ibu untuk input nilainya. Bahkan di sini selain itu juga bisa dengan import juga boleh. Apa sih bedanya kalau dia diimport dan diinput langsung? Kalau diinput langsung nanti Bapak Ibu akan diarahkan dalam menyusun deskripsi. Ya, deskripsi disusun berdasarkan mana sih yang sudah dicapai, mana tujuan pembelajaran yang belum dicapai, itu di checklist, kemudian deskripsi dibuatkan. Nah, kalau Bapak Ibu import nilai, ya saya tunjukkan dulu formatnya. Bapak Ibu harus menggunakan format yang ada di sini. Ya, harus ini. Nah, kita coba lihat. Ya, ini tampilannya. Nah, di sini tidak main checklist Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau input nilainya langsung di format Excel yang mau diimport. Jadi tidak bisa di checklist. Jadi di sini Bapak Ibu kalau import, maka nilai harus diketikkan dan deskripsinya harus dibuat, ya, dideskripsikan secara manual. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memilih mau pakai yang mana. Diimport silakan, mau dipandu proses pembuatan deskripsinya juga silakan. Itu berdasarkan tingkat kenyamanan dari Bapak Ibu dalam penggunaan. Oke, nah, saya kira itu Bapak Ibu yang kaitannya dengan ini. Kalau sudah nanti tinggal proses import ya seperti biasa. Nah, termasuk juga bagi Bapak Ibu yang sebagai koordinator proyek P5 nanti otomatis di sini muncul menu nilai P5 sehingga Bapak Ibu bisa nginput nilai P5 ya. Nah, pilih dimensinya seterusnya ya. Tinggal input nilainya. Nilai yang dimasukkan di sini ada capaian per target capaian akhir fase sebagaimana yang sudah dipetakan oleh admin. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di bagian subelemen ini, dimensi elemen subelemen, ini bagaimana capaiannya setiap anak, apakah sudah berkembang sesuai harapan dan seterusnya.
selama proses pemantauan pengembangan proyek P5 tersebut. Nah, kalau ini sudah, dan satu lagi Bapak Ibu, proses input ini sekali lagi selain input satu persatu seperti ini, Bapak Ibu juga bisa import. Ya. Jadi karena ini request di lapangan, ada yang ingin menggunakan import juga silahkan, tidak masalah. Ya. Yang penting format importnya itu diambil langsung dari Eraport. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai koordinator proyek itu adalah mendeskripsikan perkembangan ya dalam bentuk catatan proyek yang dicapai oleh setiap peserta didik. Dan ini di-generate otomatis bisa by system ya. Nah, sistem akan mengenerasikan otomatis berdasarkan data capaian. Jadi Bapak Ibu tinggal klik save saja. Nah, itu Bapak Ibu, dan sebagai wali, guru juga bisa mengecek apakah penilaiannya sudah Bapak Ibu input, di kelas mana saja yang sudah Bapak Ibu input, itu sudah tampil. Capaian dari setiap siswa itu juga sudah ditampilkan. Bahkan nanti kalau misalnya Bapak Ibu sebagai wali kelas, di sini akan ditampilkan juga ada menu untuk wali kelas. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sebagai wali kelas, ini tidak tampil. Apa tugasnya wali kelas? Satu, ngecek data siswanya. Ini sebagai siswa binaannya. Kemudian input kehadiran, input ekstrakurikuler, input catatan wali. Ya, tinggal diisi aja. Nanti Bapak Ibu bisa cermati lebih lengkapnya di panduan Bapak Ibu. Ya. Ya mungkin karena di sini waktu dalam webinar ini tidak terlalu gini waktunya, perlu karena dalam pelatihan ini perlu waktu yang cukup panjang ya. Nah, saya perlu tampilkan saja contohnya seperti ini. Dan terakhir nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas dan juga admin bisa cetak. Pertama bisa cetak leger ya. Nah, cetak leger. Nah, leger akan dibuatkan otomatis. Nah, seperti ini tampilannya ya. Legernya sudah ditampilkan. Dan kalau nilai ini cetak pelengkap raport dan juga cetak nilai raport ya. Nah, saya tunjukkan hasilnya, contohnya ini. Bahkan di sini kalau mau diisi tanda tangan ya, kalau misalnya ngupload tanda tangan dan scan-nya nanti bisa diisi. Nah, ini proses cetaknya bisa diatur juga, batas kertas kiri kanan atas bawah termasuk ukuran kertasnya ya, F4 atau A4 ya. Nah, ini bisa cetak langsung dan generate per kelas, per siswa ya. Nah, di sini kalau cetak langsung maka nanti langsung dicetakkan. Ini hasilnya. Semua siswa dalam satu kelas tersebut dicetak. Nah, kalau di generate, dan sekali lagi saya disclaimer di sini bahwa semua data yang ditampilkan sekali lagi itu adalah data dummy Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau generate ini akan membuatkan nilainya per siswa. Nah, ini per siswa, dan ini bisa nanti di-download oleh siswa kalau Bapak Ibu izinkan. Nah, kalau seperti ini nanti ketika siswa akses nanti bisa ngedownload ini. Tapi kalau misalnya statusnya seperti ini, nanti siswa tidak diizinkan untuk download. Ya. Nah, tampilannya sama Bapak Ibu ya, seperti ini rapornya. Oke. Dan terakhir Bapak Ibu ya, dari bagian ini saya kira itu sudah dari sisi admin. Bapak Ibu juga nanti tidak perlu lagi menginput nilai di Dapodik, karena ke depan sekali lagi Bapak Ibu ya, data nilai ini akan dimanfaatkan. Kemarin kita sudah panjang lebar komunikasi terkait dengan pemanfaatan data nilai khususnya ini untuk kebutuhan nanti SNBP, dan mungkin untuk nanti ke depan di jenjang lebih di bawah itu adalah untuk PPDB ya. Nah, sehingga nilainya ini diharapkan rutinlah Bapak Ibu mengirimkan nilainya ke Dapodik. Nah, ini saya tunjukkan seperti apa sih proses kirim nilainya ke Dapodik. Oke. Saya kemarin buatkan videonya juga ya. Ini proses pengiriman nilainya. Kita coba cek dulu di Dapodik. Ini kondisi awalnya bahwa tidak ada nilai ya, belum ada nilai di Dapodik. Kita coba sekarang dari nilai raport yang sudah diinput di Eraport, bisakah dikirim ke Dapodik. Nah, ini contohnya tampilannya di Dapodik. Nah, sekarang kita coba lihat ya, di Eraport. Nah, nilai yang ada itu tinggal klik kirim. Nah, ini klik kirim. Ya, pastikan sudah terhubung. Mulai dari pengiriman yang pertama adalah cek matet dan kirim, maka nanti otomatis ya by system di sini akan dibuatkan mata evaluasi untuk dikirimkan ke Dapodik.
Ini prosesnya bergantung pada jumlah datanya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya sudah videokan untuk bisa mempercepat proses ya. Ini dan indikator sudah disampaikan, ditampilkan biar Bapak Ibu tidak membosankan untuk menunggu kepastian ini apakah terkirim atau tidak. Maka di sini ada indikator persentase pengiriman nilainya. Oke, saya majukan juga biar Bapak Ibu bisa melihat progresnya saja. Oke, nah ini pengiriman mata evaluasi berhasil. Nah setelah ini barulah Bapak Ibu cek dan kirim nilai rapor ya. Oke, saya coba majukan Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada indikatornya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini pengiriman nilai ini biasanya perlu waktu yang cukup lama Bapak Ibu karena ngirimnya satu persatu. Apalagi data yang dikirim itu biasanya ribuan. Oke. Ya. Nah, kalau sudah berhasil nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, nilainya berhasil dikirim. Dan kita coba lihat tadi di Dapodik belum ada nilainya, sekarang setelah dikirim dari e-rapor seperti apa tampilannya di Dapodik. Maka untuk mengeceknya Bapak Ibu bisa dicek kembali di Dapodik di bagian menu nilai ya. Oke, di bagian menu nilai coba dicek lagi. Nilai rapor. Kemudian cek semesternya, tadi kebetulan yang di-input adalah semester yang sekarang. Rombel 10.5 yang tadi kita coba isi dan ternyata di sini sudah ada mata evaluasinya dibuatkan. Nah, di sini juga nilainya sudah otomatis dikirim ya. Nah, ini nilainya. Ya. Dan di sini ada keterangan bahwa ini nilainya bersumber dari e-rapor ya. Bersumber dari e-rapor ya. Nah, nanti ini deskripsinya sedikit dimodifikasi jadi bahwa kita mengetahui itu sumber nilainya dari mana gitu ya. Nanti di Dapodik akan kelihatan bahwa Bapak Ibu mengirimkan nilainya itu apakah menggunakan e-rapor atau menggunakan input langsung di Dapodik. Kebetulan saat ini di Dapodik masih kebuka. Oke, saya kira itu yang menjadi poin dasar Bapak Ibu di dalam aplikasi ini ya, yang beberapa pembaharuan yang sudah dilakukan. Dan secara prinsip sekali lagi Bapak Ibu, bahwa prinsip penggunaan aplikasi ini sama persis antara versi yang sebelumnya 23.1 dan versi yang sekarang ya. Jadi sama persis, panduannya juga sama persis, jadi alurnya sama persis, jadi Bapak Ibu bukan hal yang baru ya, hanya beberapa metode perbaikan dari sisi ke Dapodik yang berubah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.